Wes. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra, khususnya di program Intex, Inside of Tax. Di dalam program Intex ini, saya akan mencoba menganalisis berita pajak terkini dan terupdate. Mudah-mudahan analisis ini bisa memberikan gambaran sebenarnya arah pajak ini kemana. Jadi Sobat Pratama perlu juga mengamati perkembangan pajak terkini agar Ibu Bapak juga bisa lebih waspada. Kira-kira pajak menyasar Ibu Bapak Sobat Pratama atau belum? Nah, saya coba dengan menggunakan Google Search ini, saya pakai tulisan, ini sudah ada, berita pajak terbaru 2021. Saya coba cek berita. Nah, saya sortir di sini. Baru-baru ini 24 jam terakhir. Ada rekomendasi saham, tidak, industri mana. Nah, ada yang menarik Sobat Pratama. Ini dari Tribun News ya. Ditjen Pajak bentuk tim khusus bidik influencer dan kawan-kawan. Kita coba lihat apa isi berita di Tribun News ini. Ya, Ditjen Pajak bentuk tim khusus bidik influencer dan kawan-kawan. Ya, saya coba baca bagaimana berita utamanya. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan sederet strategi untuk menggali potensi penerimaan pajak dari ekonomi digital. Hal ini seiring dengan makin menggeliatnya aktivitas ekonomi digital. Seperti dilansir Kontan Minggu 21 Maret kemarin ya, berdasarkan draft rencana kerja Ditjen Pajak Kemenkeu, instansi ini akan menggali potensi ekonomi digital melalui pembentukan tim khusus bernama Gugus Tugas Menangani Pelaku Ekonomi Digital. Nah, Sobat Pratama, wartawan Kontan ini kemarin diskusi dengan saya terkait dengan bagaimana nih urgensi Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital. Saya sampaikan begini, ini adalah dunia baru bagi teman-teman DJP karena selama ini teman-teman DJP kan lebih melihat transaksi yang memang bukan online, transaksi offline. Sehingga teman-teman DJP juga mengamatinya berdasarkan transaksi offline. Nah, tapi kalau kita melihat paragraf pertama, di dalam berita ini menyebutkan transaksi ekonomi digital terus meningkat. Bahkan minggu lalu, Indonesia juga berpartisipasi di dalam pertemuan G20. Minta agar pajak ekonomi digital, pajak transaksi elektronik ini bisa segera disepakati menjadi suatu konsensus sehingga masing-masing negara anggota G20 bisa menerapkan. Ya Sobat Pratama, sebetulnya kita sudah punya instrumen baru. Di Perpu nomor 1 2020 dan Perpu ini sudah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 2020. Ada tanda kutip kalau guyonan saya ada binatang baru berupa pajak transaksi elektronik PTE. Pajak transaksi elektronik ini sebetulnya sudah ada, cuman ya sampai sekarang masih belum secara efektif dilaksanakan atau diterapkan karena ya memang belum ada pengaturan lebih teknisnya. Nah, jadi kalau Ibu Bapak cermati pajak transaksi elektronik ini kayak cukai. Jadi kalau kita melihat ya, cukai itu nempel ke produk-produk tertentu. Yang paling gampang adalah cukai tembakau dan hasil tembakau. Ya, cukai THT, tembakau dan hasil tembakau. Atau kita kenal dengan cukai rokok. Nah, kalau melihat cukai ini memang ya disasar
ke produk tertentu. Ada minuman beralkohol, ada kemudian tembakau dan hasil tembakau, nanti juga ada cukai di produk-produk lainnya. Yang kita kenal biasanya yaitu 2. Nah, di dalam transaksi elektronik ini, ya DJP memang perlu memahami betul sebetulnya transaksi yang terjadi seperti apa sih. Nah, karena ternyata ya dari kasus-kasus yang saya tangani, sama-sama misalkan dia influencer, sama-sama dia YouTuber, tapi ternyata pola pendapatannya nggak sama. Ada yang influencer saja, ada yang YouTuber aja, ada juga yang mereka dua-duanya sekaligus merangkap sebagai artis. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana para YouTuber ini juga sering nongol di televisi. Jadi pendapatannya itu beragam. Tapi sebetulnya, Sobat Pratama, kita bisa mengidentifikasi dari 2 jenis pajak ini. Dan 2 jenis pajak ini merupakan 2 leading tax basis. Jadi 2 basis pemajakan yang memang paling dominan di banyak negara, termasuk Indonesia. Apa itu? Nah, yang pertama, ini adalah pajak berbasis penghasilan. Atau kita kenal dengan nama PPh. Undang-undangnya sudah mengatur bagaimana pajak ini dikenakan atas penghasilan. Yang kedua, PPN, pajak atas pertambahan nilai. Pajak atas pertambahan nilai ini dikenakan atas objeknya. Kalau PPh lebih fokus ke subjeknya. Kalau PPN lebih fokus ke objeknya. Nah, bagaimana transaksi elektronik ini kemudian dibidik oleh teman-teman DJP. Bahkan di dalam tulisan ini, DJP sampai perlu membuat gugus tugas penanganan pelaku ekonomi digital. Karena apa? Ini binatang baru. Sama di polisi juga ada cyberpolis. Jadi polisi khusus menangani masalah kejahatan cybercrime, ya, kejahatan yang berbasis online. Oke, kita melihat begini. Misalkan ya, jadi ini misalkan ibu bapak orang pribadi yang high wealth individual HWI, yang orang-orang kaya dan bermain di YouTube, hati-hati di sini. Karena gini. Postingan ibu bapak Sobat Pratama itu bisa menjadi informasi awal untuk ngecek ke penghasilan ibu bapak. Nah, sekarang ini menjelang laporan SPT PPh orang pribadi berakhir akhir Maret ini. Nah, DJP akan menggunakan data-data tidak secara manual lagi, tapi data-data elektronik. Contohnya apa? Nah, ini kasus yang saya tangani Bapak di Jawa Tengah. Ada Crazy Rich Jawa Tengah. Dia melaporkan bapaknya, ya sama anaknya, melaporkan penghasilan misal aja sebesar katakanlah 400 juta. Masing-masing 400 juta. Tapi ternyata DJP mendapatkan informasi dari YouTube. Bapak ini mengawinkan anaknya. Kemudian disorot oleh video-video yang ada dan diunggah ke dalam YouTube. Loh, masalahnya di mana? Ternyata pernikahan anak ini diselenggarakan dengan cara mengundang komunitas mobil mewah. Nah, ini masalah. Kemudian pelaksanaan pernikahannya juga terbilang wah. Pertanyaan yang muncul bagi teman-teman DJP adalah, ini penghasilan untuk menyelenggarakan event ini sudah dilaporkan di kantor pajak belum melalui pelaporan SPT. Jadi ada video yang menunjukkan kemewahan hidup dari seorang wajib pajak yang saya sebut Crazy Rich Jawa Tengah. Nah, kemudian di SPT-nya kok sebatas 400 juta. Kalau bahasa orang Jawa Tengah, opo tumon? Masa iya sih? Dengan 400 juta bisa menyelenggarakan event pernikahan sebegitu mewah, mengumpulkan komunitas mobil-mobil mewah. Ini Jawa Tengah bagian selatan. Karena saya menangani.
Sampai si wajib pajak pun takut dengan pajak. Dan saya diminta membantu menangani, akhirnya ya saya harus meyakinkan wajib pajak ini loh. Nah, kasus yang muncul bagaimana DJP perlu punya gugus tugas, task force khusus, agar data-data dari transaksi elektronik yang ada di sosial media itu bisa di capture kemudian diolah. Cara pengolahannya gimana? Sebetulnya sederhana, Sobat Pratama. Pokoknya penghasilan sama dengan konsumsi plus tambahan harta. Itu aja sebetulnya. Penghasilannya itu tambahan kemampuan ekonomis. Jadi nggak mesti penghasilan tunai. Bisa juga penghasilan benefit in kind, natural. Yang penting penghasilan itu harus sebanding dengan konsumsi. Jadi yang tadi pesta pernikahan itu konsumsi. Dan juga konsumsi ini ditambah dengan net wealth, tambahan harta atau saving. Secara sederhana begini, kalau penghasilan 400, konsumsinya misalkan ya, kalau acara kayak itu kan nggak mungkin ratusan juta, misalkan 2 miliar. Nah ini uang dari mana? Nah kalau memang uang itu dari deposito, nah berarti kan di sini ada perubahan. Depositonya cair menjadi konsumsi. Jadi rumus ini sederhana ya Sobat Pratama. Penghasilan tambahan kemampuan ekonomis sama dengan konsumsi plus net wealth. Artinya apa? Pokoknya semua penghasilan dari manapun sumbernya itu bisa dipakai untuk konsumsi atau nambah harta. Nah, jadi pegangan teman-teman kantor pajak ini. Terus ketika misalkan belakangan juga DJP membuat postingan ya di Instagram, kalau Anda punya sepeda, masukkan ke dalam SPT. Itu tidak berarti sepedanya kena pajak. Tapi sepeda sekarang ini kan banyak sepeda-sepeda yang mewah. Sepeda 50 juta, 100 juta, mereknya Brompton, 100 juta. Nah penghasilannya 400 juta. Masa iya sih? Belum lagi misalkan ada sekarang kecenderungan para selebritas atau high wealth individuals ini membuat video, kemudian nanti house tour. Nah, house tour ini bisa mencerminkan penghasilan berupa tambahan harta. Jadi kalau yang tadi pesta pernikahan atau jalan-jalan ke luar negeri, kemudian syuting, lalu buat video, diunggah, ini bagian dari konsumsi. Sementara misalkan house tour, ya video house tour, kemudian video pamer mobil mewah, kemudian review terkait dengan sepeda, kemudian kendaraan motor gede. Nah, ini bagian dari tambahan harta. Nah, jadi Sobat Pratama, dari sudut penghasilan, ini dia kantor pajak akan membidik wajib pajak individual yang memang bisa menjadi influencer atau YouTuber yang memang terus terang sekarang begitu boom ya, penghasilannya juga nggak tanggung-tanggung. Nah ini kan tinggal misalkan ada ya, tinggal kantor pajak ngelihat bener nggak penghasilan satu bulan misalkan 5 miliar atau setahun sampai 69 miliar. Nah ini ada video-video yang menyebut seperti ini, tinggal kantor pajak menggali potensi, kalau perlu ya tanya ke wajib pajaknya. Hei wajib pajak, lu sudah ngelaporin belum penghasilannya? Nah, di situ. Ini satu sisi. Sisi yang lain, tambahan harta sudah. Sisi yang lain apa? Objek pajak dalam bentuk PPN. Nah, ibu bapak yang melakukan bisnis secara online, dari sisi penghasilan tadi ya, bisa kena. Karena penghasilan sama dengan konsumsi plus tambahan harta. Ternyata produk yang dijual secara online ini kemudian booming. Nah, kantor pajak melihat nih, ini omset sebulan berapa ini? Kalau omset sebulan lebih dari 400 juta, berarti sehari sekitar 15 jutaan ya, 13 sampai 15 juta kali 30, 400-an lah ya. Berarti 1 tahun berapa? 4,8 miliar. Sudah wajib PPN.
pajak pertambahan nilai. Apalagi DJP Kementerian Keuangan ya tengah merumuskan pengusaha kena pajak threshold ya. Threshold pengusaha kena pajak ini bukan 4,8 lagi, tapi turun menjadi 600. Oh, semakin banyak UMKM yang harus bayar PPN. Ya, di satu sisi ini akan meningkatkan tax base, basis pemajakan. Dengan demikian diharapkan potensi penerimaan pajaknya juga meningkat. Ya, berarti pundi-pundi target APBN bisa semakin mendekati ya, target dengan realisasi semakin dekat. Akan tetapi Sobat Pratama, di sisi lain ini akan menimbulkan compliance cost, biaya kepatuhan. Kenapa? UMKM senilai misalkan ya 50 juta sebulan kali 12 600 juta. Itu sudah wajib PPN juga. Nah, ini artinya mereka apa? Harus menjadi PKP. Mereka harus mengut PPN. Nah, ini kemudahan administrasinya akan terganggu. Jadi memang pemerintah ya perlu melihat nih. Ketika membidik transaksi elektronik, pemerintah juga harus cermat. Ini mau prinsip mana? Prinsip untuk revenue adequacy, target penerimaan pajak, atau nanti masalah ease of administration-nya terbengkalai, kemudahan administrasinya. Nah, itu pilihan. Jadi, kebijakan mana yang diambil bagi pemerintah, yang penting ada dasarnya. Demikian, Sobat Pratama. Jadi, ketika bicara masalah ada gugus tugas penanganan pelaku ekonomi digital, karena memang pemerintah dalam hal ini DJP perlu tahu transaksi sebenarnya apa sih. Nah, tujuannya apa? Biar pajak yang bersifat netral ini bisa diterapkan untuk transaksi offline maupun transaksi online. Sementara ini kan pajak lebih banyak ke transaksi offline. Jadi salah satu prinsip pajak itu netralitas. Mau transaksi offline, mau transaksi online sama perlakuannya. Demikian Sobat Pratama, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa, kalau memang informasi di Intex ini bermanfaat, silahkan subscribe. Kemudian share juga agar kemanfaatan yang kami tuju, yang kami targetkan bisa optimal. Kemudian kalau ada komentar silahkan tulis di komentar yang tersedia di bawah video ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.